Halo semua, kembali lagi pada channel Sinawoding. Dan pada kali ini kita akan belajar menampilkan data dari database MySQL-nya. Jadi pada part sebelumnya kan kita sudah membuat sebuah form isi biodata dengan ada kolom itu nama, jenis kelamin, hobi, dan alamat. Jadi kalau kita kirimkan, nah kalau kita kirimkan maka data itu akan tersimpan pada database MySQL ini ya. Jadi pada part ini kita akan menampilkan data tersebut ke dalam HTML ini ya. Sebelumnya kita aktifkan dulu SAM app-nya ya. Kemudian kalian aktifkan MySQL dan Apache web servernya. Selanjutnya kita buka project yang kita buat kemarin ya. Oke, jangan lupa kalian aktifkan dulu ya SAM-nya. Aktifkan MySQL sama ini aja, Apache web servernya ya. Oke, selanjutnya sebelum itu kita akan menampilkan datanya ke dalam ini menu home-nya. Jadi sebelum itu kita hapus dulu, kita ubah dulu namanya. Sini kita ganti namanya menjadi tampilkan data. Di indeksnya juga ya, kita ganti dengan nama tampilkan data. Jadi kalau kita refresh, nah maka dia akan berubah ya. Ya, jadi kita akan menampilkan datanya di sini. Kita hapus dulu videonya. Kemudian yang kedua kita rubah format indeksnya. Jadi ini kan index.html. Jadi kita rubah menjadi index.php. Ya. Selanjutnya jangan lupa ini juga diubah index.php, yang di biodata juga diubah menjadi index.php ya. Jadi kalau kita refresh, nah maka indeksnya itu tidak ada ya. Jadi jadi kalau kita klik, nah index.php. Oke. Selanjutnya kita akan menampilkan field-fieldnya, isi dari tabelnya. Sebenarnya ini dalam tabelnya itu akan mempunyai kolom itu ada ID, ada nama, jenis kelamin, hobi, sama alamat ya. Jadi kalau kita simpan, kalau kita tampilkan di sini, kita akan membuat sebuah tabel. Kemudian dengan headernya sini kan kita akan menampilkan nomor, kemudian nama, jenis kelamin, kemudian hobi, dan alamat ya, alamat. Oke, jangan lupa kita kan di wadah CSS, file CSS nya kan kita sudah buat sebuah tabel ya.
CSS tabel. Kita akan membuat tabel ini menjadi ke tengah. Yang ini kan belum ke tengah. Kalau kita refresh, ini di samping ini ya, tinggal membuatnya di tengah. Kita cukup tambahkan kelas center. Jadi kalau kita refresh, nah ini akan ke tengah. Kelas ini dari mana? Nah, kelas center ini ada di bagian file CSS nya. Nah ini ya, kelas centernya. Kemudian jangan lupa kita kasih border, yaitu 1. Jadi kalau kita refresh, nah akan seperti ini. Ini kita kasih space ya dari navbarnya sama kontennya, kita kasih space. Maka kita kasih dengan BR saja, BR 2 kali. Kalau kita refresh, maka dia akan mempunyai space ya. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan datanya ya. Di kita pada di bawah tag head ini, tag header ini ya, kita buat tag body, Oke. Selanjutnya itu kita panggil PHP-nya, PHP ya, seperti ini. Ini kita enter. Kemudian kita membuat sebuah query, variable query untuk menyimpan query dari menampilkan datanya. Jadi kita panggil mysql query, kita panggil variable count ya. Bagi yang lupa, variable count ini itu berada di connect.php ya. Jadi jangan lupa kita import atau panggil file PHP-nya, file koneksi.php nya kita panggil di folder php connect.php ya. Kemudian kita tuliskan sebuah query untuk mengambilkan datanya itu dengan select bintang from, nama tabelnya itu kan adalah biodata ya, biodata. Oke, jadi kita itu menampilkan select dengan query select ya. Select itu memilih tabel biodata. Ini kan tabel biodata ya. Jadi kenapa kita menggunakan select bintang from? Karena kita akan menampilkan semua datanya ya, menampilkan semua datanya. Jadi kalau kita tuliskan di SQL query ini ya, maka kan sama, ini select bintang from biodata. Ini kalau kita hapus, maka dia akan menampilkan datanya ya. Kalau datanya ada 2 ya, maka dia akan menampilkan data yang kedua ya. Jadi dia akan menampilkan semua data yang ada di dalam tabel biodata ya, kalau menggunakan select bintang from biodata. Kalau misalkan kita ingin menampilkan sebuah biodata, sebuah data dalam tabel biodata ini berdasarkan ID-nya ya, misal berdasarkan where, kita tambahkan query where ID-nya itu berapa, misalkan 2 ya. Kalau kita kirimkan, nah maka hasilnya itu tidak ada kosong,
karena kita hanya mempunyai data dengan ID 1 ya. Jadi kalau kita tuliskan lagi where ID itu sama dengan 1, maka datanya itu baru akan nampil ya, ID nya 1. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita membuat sebuah kondisi. Jika kita cek jika MySQL rows, jika barisnya itu adalah baris dari query-nya itu sama dengan 0 atau kosong, atau tabelnya itu kosong, maka akan menampilkan sebuah teks itu tidak ada data. Kita tambahkan call span ya. Kemudian jika tidak, kita membuat sebuah variabel nomor dengan menyimpan value itu 1 ya. Jadi variabel no itu menyimpan sebuah value 1. Kemudian kita membuat sebuah perulangan ya, while data membuat sebuah variabel data sama dengan MySQL fetch. Kita tampilkan datanya dalam bentuk array. Jangan lupa kita panggil query, variabel query-nya. Mungkin kita tampilkan datanya di sini. Ini kita enter saja. Kita panggil tag tr. Kita panggil tag td. Kemudian pada bagian tag td ini kita panggil dengan variabel nomor ini dengan titik 2 ini, menggunakan titik 2 ya, titik 2. Kemudian variabel no. Oke, jangan lupa kita panggil nah seperti ini. Jadi untuk memanggil variabel no ini kita panggil dengan td ya, kita panggil tanda petik 1 ya, tanda petik 1. Jadi kalau kita ulang seperti ini, kita panggil tanda petik 1 ya. Oke, selanjutnya kita panggil titik 2 seperti ini. Kemudian kita tuliskan variabelnya itu nomor. Seperti ini. Jadi kalau kita refresh, kita lihat ya, datanya akan muncul ya. Ini adalah data dari variabel nomor ini. Selanjutnya kita menampilkan datanya
kita buat tag td lagi. Ini kita copy saja ya, kita copy ini nama, jenis kelamin, hobi, dan alamat. Jadi ada 4, 2, 3, 4. Jangan lupa kita panggil petik 1, kita panggil petik 1, kemudian kita panggil sebuah variabel data yang kita buat dalam perulangan ya. Jadi variabel data ini menyimpan sebuah data yang sudah di fetch dari query yang di atas ini ya. Data, kemudian karena di berbentuk array, kita panggil kolomnya ya. Kolomnya itu apa? Jadi di sini kan setelah nomor kan itu adalah nama ya. Jadi di sini kita panggil data dengan kolom nama ya, seperti ini. Jadi kalau kita refresh, nah maka namanya akan tampil. Nah, nama ini kan berasal dari tabel biodata ya, data dari tabel biodata ya. Oke, selanjutnya sama, kita cukup ini kita hapus saja dan kita copy bagian ini, kita copy 1, 2, 3. Jadi kita ubah di sini itu adalah CK, di sini hobi, ya hobi, di sini itu adalah alamat. Oke, jadi kalau kita refresh, nah ya datanya sudah menampilkan. Kemudian jangan lupa kita panggil, kita buat sebuah increment atau perulangan dari kecil ke besar, penambahan data ya. Kita panggil sebuah increment di sini, variabel no itu kita buat increment ya. Ini kan no itu setelah 1, jadi kita buat increment dari variabel no nomor, kita panggil variabel no plus plus ya. Plus plus itu apa? Untuk membuat seperti auto increment ya. Jadi ketika ada data yang masuk, maka dia akan menambah 1. Ini kan data 1. Ini kan data 1 ya. Jadi kalau kita tambah, maka nomor ini akan bertambah menjadi 2. Kemudian selanjutnya 3, selanjutnya itu 4, dan seterusnya ya. Jadi itu adalah fungsi increment. Oke, jadi kalau kita menyimpan data baru, misal ini, ya kita refresh, kita simpan, kita kembali, kita masuk ke form tampilkan data. Nah, maka datanya itu akan masuk ya. Ya sudah masuk ya. Kita berhasil menampilkan data dari database MySQL ya. Ini kita screenshot ternyata. Increment. Saya kasih komen incrementnya biar kalian paham. Jadi buat kalian yang belum tahu itu apa itu increment ya, biar saya carikan di sini apa itu increment. Ya, menurut dari website duniailkom.com,
ya. Increment itu sebuah operator ya. Jadi selain increment juga ada decrement ya dalam PHP ya. Jadi di sini adalah operator increment dan decrement adalah penyebutan untuk operator operasi seperti A++ dan A-min ya. Jika Anda telah mempelajari yang lain, maka increment dan decrement sering digunakan dalam perluan looping ya. Jadi kita yang tadi saya jelaskan itu increment adalah looping ya, perulangan. Jadi increment digunakan untuk menambah variabel sebanyak satu angka ya, sedangkan decrement digunakan untuk mengurangi variabel sebanyak satu angka. Oke. Jadi kalau kita menggunakan decrement ya, kita cukup menuliskan no min. Jadi kalau kita refresh, maka angkanya yang tadinya itu adalah 1 2, maka akan berubah menjadi 1 0 ya. Maka dari 1 dikurangi 1 itu adalah 0 ya. Jadi kalau kita ubah jadi increment ya, maka dari 1 ditambah 1 adalah 2 ya. Oke, seperti ini. Baik, selanjutnya saya ingin menambahkan sebuah CSS ya. Sebuah CSS dari tabel agar tabelnya itu terlihat menarik ya. Ini kan terlihat kasar ya. Kita ingin menambahkan sebuah CSS di sini. Ini kita hapus. Oke, kemudian kita buat sebuah CSS tabel. Kita panggil tabel, kemudian id-nya kita panggil dev-nya ya, seperti ini. Dan kita kasih border satu pixel. Warnanya itu ya seperti ini. Kemudian kita kasih text allegiance-nya itu adalah center. Kemudian kita panggil tabel lagi, kita kasih border collapse, itu collapse, width-nya itu adalah 100. Kita panggil tag th sama tag id, padding-nya itu 15 pixel ya, seperti ini. Kita coba refresh. Nah ya seperti ini ya, dia agak lumayan enak dilihat. Nah ini jadi berubah ya. Oke, jadi kita cut, kita potong saja di sini. Nah kita potong, kemudian kita tambahkannya, menambahkan CSS-nya di sini saja. Kita panggil style, dia tabel ya, ini kita copy. Oke, kita paste di sini.
kemudian kalau kita refresh, nah, ini tetap ya seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian ya. Jangan lupa klik like and subscribe. Jangan lupa juga notifnya ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.